Hello, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo semua, aku mau cerita pengalaman seram yang pernah terjadi di keluargaku saat aku masih SMA. Sebenarnya bukan aku yang mengalaminya secara langsung, tapi ibukulah yang mengalami kejadian anehnya. Awalnya aku gak sadar, tapi lama-kelamaan keanehan itu makin terasa sampai seisi rumah terkena dampaknya. Namaku Lina. Kedua orang tuaku sudah lama bercerai sejak aku masih kelas 1 SMP. Sejak perceraian itu, aku dan ibu pindah ke luar kota. Selama itu, ibu banting tulang mencari nafkah untuk kehidupan kami berdua. Dimanapun ada peluang untuk menambah penghasilan, ibu selalu mengambilnya. Makanya, kalau ditanya ibuku kerjanya apa, aku bingung jawabnya. Soalnya, ibu kerja di banyak tempat, seperti sebagai pelayan rumah makan, sampai kerja di laundry. Sampai sekarang, aku sudah kelas 1 SMA. Ibu mau membuka usaha salon kecantikan di rumahku ini. Letak rumahku ada di pinggir jalan tempat orang-orang dan kendaraan berlalu lalang. Jadi menurut ibu, ini adalah peluang yang bagus untuk membuka usaha. Ibu memilih salon karena sebelum bercerai dengan ayah, dulu beliau kerjanya sebagai tukang salon. Sejak itu, aku sering ditinggal sendirian di rumah karena ibu pergi keluar kota mengunjungi temannya yang lebih berpengalaman di bidang salon untuk menambah skillnya. Ya, aku gak masalah sih ditinggal sendirian di rumah. Karena sebelum orang tua bercerai, aku sering sendirian karena mereka sibuk bekerja. Setelah mendapat semua kebutuhan yang diperlukan, ibu pun memulai usaha salon kecantikannya. Rumahku dibagi menjadi 2 bagian. Yang sebelahnya dibuat untuk salon. Salonnya terbilang cukup kecil, baru ada 2 kursi sepaket dengan cermin, dan 1 tempat untuk mencuci rambut. Singkat cerita, sudah 3 bulan berlalu, usaha ibu terbilang cukup sukses. Karena aku lihat salon ibu lebih ramai dari salon lain. Di daerah sini, beberapa memang ada yang membuka salon lebih dulu. Dan jaraknya sih kelihatan dekat. Ya kurang lebih sekitar 50 meteran. Lalu pada bulan Oktober, aku lagi sibuk-sibuknya belajar untuk persiapan ujian tengah semester. Belum lagi banyaknya tugas sekolah yang menumpuk. Bayangin aja, setiap pertemuan pasti selalu dikasih tugas. Gimana aku gak capek kan? Dari banyaknya tugas yang membludak, aku jadi sering tidur malam. Di hari Selasa pukul 11 malam, aku masih mengerjakan tugas matematika di ruang TV. Ibu sudah tidur duluan, dan tinggal aku sendiri yang masih terjaga di rumah ini. Rasanya kepalaku ingin meledak, karena soal yang aku kerjakan ini sangat rumit. Ditambah sekarang hawanya kok panas banget ya. Duh, kenapa panas banget sih sekarang?
Sampai tak terasa peluh keringat membasahi tengkuk leherku. Aneh deh, gak kayak biasanya jam segini panas. Bunyi apa tuh? Bu, ibu. Aku mendengar seperti ada suara benda terjatuh. Dan itu berasal dari dalam salon. Suaranya kencang sekali. Ruang salon persis di sebelah ruang TV. Hanya saja dipisahkan dengan gorden. Bu, ibu lagi di salon? Karena aku penasaran, aku langsung masuk ke dalam salon. Dan saat kulihat, salah satu kursi sudah tergeletak jatuh. Loh, kok jatuh? Kebingunganku muncul, mempertanyakan bagaimana bisa kursi salon yang bentuknya cukup besar itu bisa jatuh dengan sendirinya. Aku lalu memperbaiki kursi itu kembali. Besoknya, aku cerita ke ibu tentang malam tadi. Tapi, ibu hanya diam dan tidak merespon apapun. Jam 2 siangnya, ketika aku mau masuk ke dalam rumah sehabis pulang dari sekolah, dari luar, aku melihat ibu sedang duduk di kursi salon, berhadapan di depan kaca. Dan ketika aku masuk, aku langsung menghampiri ibu. Assalamualaikum, Bu. Tapi ibu gak menoleh ke aku. Ia masih diam mematung di depan kaca. Bu, ibu, jangan bengong, ucapku yang langsung memegang tangannya untuk dicium. Aku lalu pergi ke dalam rumah dan meninggalkan ibu sendirian di dalam salon. Malam harinya seperti biasa, aku tidur agak larut lagi. Sembari mengerjakan tugas, aku sempat memikirkan perilaku ibu yang aneh hari ini. Dari semenjak tadi siang sampai sekarang, ibu gak ngomong sama sekali sama aku. Jangankan ngomong, mendengar sepatah kata dari mulutnya saja, enggak. Aduh, tapi ya udahlah, mungkin ibu lagi capek hari ini. Loh, ada suara lagi. Suara itu berasal dari salon. Aku pun langsung masuk ke dalam salon saat itu juga, supaya bisa ketahuan apa yang menyebabkan suara itu muncul. Ternyata saat aku lihat, lagi-lagi kursi salon yang sama terjatuh kembali. Siapa yang jatuhin sih dari kemarin? Aku lalu melihat-lihat ke sudut ruangan. Apa tikus? Tapi masa iya sih? Tikus mana mungkin bisa ngejatuhin kursi seperti ini? Aku pun membungkukkan badan untuk melihat ke bawah meja. Dan saat aku berdiri membalikan badan, ya Allah, Bu, ngagetin aja. Ibu bukannya udah tidur? Jantungku terasa mau copot ngeliat ibu yang tiba-tiba masuk ke ruang salon. Tapi bukannya menjawab, ibu malah menunjuk ke pojokan pintu salon. Dengan suaranya yang lirih dan wajahnya yang sangat datar, ibu bilang, "Itu orang yang ngejatuhin kursi." Hah? Aku pun langsung menengok ke pojok pintu. Apaan sih, Bu? Ngaco. Udah, Bu, turunin tangannya. Gak boleh nunjuk-nunjuk gitu. Aku langsung menurunkan tangan ibu, dan ia pun pergi. Seketika, aku jadi merinding, dan sekilas melihat ke pojokan pintu lagi. Di sana tidak ada apa-apa. Tapi, tadi ibu nunjuk ke siapa? Aku buru-buru keluar dari salon dan segera menyelesaikan tugasku ini. Kali ini hawa panas kembali muncul. Rasanya aneh
seperti hawa panas di siang hari. Tapi mana pernah malam-malam gini jam 11 bisa sepanas ini. Aneh banget, biasanya kan dingin. Keringat pun perlahan keluar dari wajahku. Astagfirullah, ya Allah. Aku sontak kabur menuju kamar tidur dan meninggalkan tugasku begitu saja. Aku langsung loncat ke atas kasur ke sebelah ibu, karena aku dan ibu tidur dalam satu kasur. Jantungku berdegup cepat. Bu, ibu, di salon ada suara kaca pecah, ucapku gemetar. Ibu yang sudah merem membuka matanya dan menengok ke arahku dengan ekspresinya yang datar. Aku benar-benar takut. Ditambah ibu kayak kerasukan gini. Ibu tiba-tiba bilang, "Kamu tahu nggak, di salon tuh ada yang gangguin," ucapnya sambil menunjuk ke pintu. Aku sontak menurunkan tangan ibu. Ibu ngomong apa sih dari tadi? Terus juga nunjuk-nunjuk terus. Dan saat itu juga ibu tertawa cekikikan. Ketawanya benar-benar nyaring. Dan beberapa detik kemudian ibu tertidur kembali. Hah, ya Allah, ibu kenapa? Tubuhku merinding hebat. Jantungku gak berhenti berdetak dari tadi. Alhasil aku gak bisa tidur dengan tenang. Keesokan paginya, ibu sudah bersikap normal. Ia memarahiku karena melihat kaca salon retak. Aku hanya bisa diam, gak tahu harus membalas apa. Salah satu kaca itu retak. Aku cuman bisa diam memandangi kaca itu. Apa yang terjadi tadi malam di ruangan ini? Aku kemudian pamit ke ibu dan keluar melalui pintu salon. Tapi tiba-tiba mataku menangkap segumpalan air berwarna merah kental persis di depan pintu. Loh, ini apaan? Saat aku pegang, bau amisnya benar-benar tercium. Ya Allah, ini darah siapa? Aku lalu mengelapnya dengan kain dan setelahnya langsung pergi ke sekolah. Di sekolah, aku terus memikirkan darah itu. Itu darah apa ya? Kayaknya gak mungkin deh kalau itu darah orang. Soalnya salon kan belum buka. Apa jangan-jangan itu dari kucing yang kakinya luka dan kebetulan lewat di depan salon kali ya? Kemudian sehabis pulang sekolah, ibu cerita padaku kalau hari ini tidak ada sama sekali orang yang datang ke salon. Jumlah pengunjung salon ibu menurun drastis. Yang sebelumnya ramai, sekarang benar-benar gak ada pengunjung. Awalnya aku ngerasa mungkin cuman hari ini aja. Tapi ternyata sudah seminggu berlalu, salon ibu benar-benar sepi. Paling sehari hanya ada 5 pengunjung saja. Belum lagi selama seminggu itu suara-suara kegaduhan di dalam salon masih ada. Bahkan sesekali setiap malam ibu juga masih bersikap gak wajar. Seperti tiba-tiba tertawa dan sering bengong. Ibu ternyata juga merasa ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Tiap malam, ibu merasa kesakitan seperti merasa kepanasan di dalam tubuhnya. Dan saat aku cerita semuanya ke ibu mengenai suara kegaduhan sampai darah yang tiba-tiba muncul di depan salon, ternyata membuat ibu jadi curiga. Ibu curiga dengan salon yang ada di sebelah sana. Karena salon itu mendadak jadi ramai minggu ini. Singkat cerita, karena kecurigaan ibu, ia pun pergi ke dukun. Ternyata setelah diketahui, ibu terkena santet dari seseorang.
dukun itu memberitahu ibu untuk menggali tanah yang ada di dalam pot bunga. Di depan pintu salon memang ada pot bunga yang besar, dan ketika ibu menggalinya, ibu benar-benar kaget saat melihat di dalamnya ada sebuah bingkisan kain putih. Kain putih itu terikat rapih dengan karet, dan saat dibuka, di dalamnya ada segumpalan rambut dan tusuk konde. Ibu lalu membakarnya saat itu juga. Keesokannya, salon ibu kembali normal. Suara aneh dari salon juga udah menghilang. Hawa panas di dalam rumah juga sudah berubah menjadi normal. Terlebih, ibu juga udah gak kenapa-napa. Syukur alhamdulillah, aku benar-benar lega mendengarnya. Entah siapa orang jahat yang tega berbuat seperti itu ke ibu. Tapi yang jelas, salon di pinggir sana mendadak sepi seperti biasanya. Entahlah, apakah dia yang berbuat jahat ke ibu? Aku gak tahu. Yang jelas, ibu dan usahanya sudah kembali normal. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.